Halo teman-teman semua, balik lagi bersama gue Alvin Toffler. Kali ini kita udah ada setup lengkap nih ya. Emang kita mau ngapain sih? Hah? Ya, ya, set. Nah, yang akan kita lakukan hari ini adalah tutorial. Jadi gue baru menemukan cara untuk bikin tutorial yang gampang, yang lebih simple. Dulu gue pakai Cine AI ini, ya, set. Ini untuk ngerekam layarnya, tapi latensinya kacau, ya. Maksudnya ya jadi geraknya jadi lambat. Kalau kita synchronize itu nggak terlalu bagus, terus terlalu ribet juga karena gue harus pakai kabel ini. Misalkan gue harus taruh Cine AI-nya di sini, terus nanti pakai kabel lagi seperti biasa, kabel ke HDMI. Ini kan kabel HDMI ke sini, ya. Nah, terus gue harus ngerekamnya di handphone juga, dan gue harus ngeliatin handphone juga gitu. Jadi kalau misalkan itu harus ada dua yang digantung nih, misalkan ini gue gantung di sini atau gue taruh di sini, ya, gue taruh di sini misalkan, terus handphonenya gue taruh di sini untuk moto, dan itu lumayan bukan memberatkan sih ya, lumayan bikin riweh gitu. Jadi kalau misalkan lo lihat di sini videonya, handphonenya Cine AI-nya malah gue gantung di tripod gitu. Nah, tapi kan masalahnya gue nggak selalu bikin tutorialnya itu pakai tripod gitu. Kadang-kadang kita juga bikinnya pakai handheld gitu, terutama untuk yang foto-foto model, ya, gitu. Dan handphonenya juga nggak selalu bisa kita pegang. Kalau kayak gini kan artinya kita harus megang dua barang nih, megang si Cine AI-nya sama si handphonenya. Nah, kemarin temen gue sharing ini kurang ajar, ya. Namanya Wastu Aji. Jadi teman-teman bisa lihat, dia ada Instagramnya juga, ada YouTube-nya juga. Dan dia sharing cara mudah menggunakan handphone sebagai kamera, sebagai layar monitor, ya. Sebenarnya ini udah sering gua lakukan karena Cine AI ini juga, Cine AI ini juga dia baliknya ke handphone. Jadi dia akan masuknya ke handphone. Nah, terus setelah gua tanya sama dia, ternyata harganya murah. Gembel emangnya. Nah, gua akan sharing alat-alat apa aja yang dibutuhkan, teman-teman. Pertama, udah pasti holder handphone, ya. Terus ada rig, ada ini ya, buat ini, ya. Terus masuk ke sini, ya, seperti biasa. Teman-teman tinggal masuk ke masukin ke atas. Kalau teman-teman mau pakai hot shoe, bisa pakai hot shoe di sini, ya. Tapi kalau gue sih sangat menyarankan tidak digunakan, ya, karena nanti akan berefek pada hot shoe-nya lepas-lepas gitu. Dulu waktu kerja udah berkali-kali kejadiannya kayak gitu. Hot shoe-nya tuh lepas, jadinya oglek, ya. Dan gue sangat tidak menyarankan karena benerinnya susah. Jadi mendingan teman-teman pakai rig. Terus atau misalkan pakai L-plate, ya, bisa ditaruh di L-plate-nya, karena di L-plate itu biasanya di sampingnya ada bolongan. Nah, terus ini alatnya nggak ada mereknya, HDMI video capture, ya. Features support input maksimal resolution 4K, output maksimal 1080 cukup. Terus support HDMI standard cable up to 15 meter, mouse acquisition software, VLC, OBS, MCAP, dan lain-lain. Support Windows, Android, dan Mac. Confirm USB video dan USB standar, dan lain-lain, bla 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 bla. Without external power supply, compact and portable. Nah, ini yang kita butuhkan, ya, gitu. Jadi nggak perlu power supply lagi, dari handphone aja cukup. Karena kalau yang butuh power supply kayak misalkan Blackmagic, dia kan harus ada listrik gitu, ya. Oke, kita buka. Nah, sebenarnya teman-teman, gua dulu udah sering nemu barang kayak gini, tapi sebenarnya gua nggak yakin karena gua baca-baca di review itu jelek hasilnya gitu loh.
Nah, makanya gua karena udah ada yang coba dan otomatis yang coba itu teman gue juga dan gue udah lihat hasilnya, makanya gue berani beli gitu. Ya maksudnya dulu capture card berapa sih? Capture card tuh dulu harganya 3 juta, 3 juta, 3 juta, 3 juta, 4 juta gitu. Pas tahun-tahun lalu tuh pandemi. Nah, ini barangnya kayak gini nih. Gitu. Jadi nih seperti ini ya. Gitu. Nah, itu pada saat waktu lalu pandemi. Nah, 3 juta Elgato ya, macam-macam deh. Nah, terus sekarang harganya ini iya 127.000 ya. Ya kan kampret kan. Maksudnya gue beli Cinea ini 3 juta dulu pertama. Terus ya udahlah. Gitu, tapi ya sampai sekarang sih masih tahan ya, orang jarang dipakai juga sih. Terus sekarang ada si capture card ini harganya cuma 127.000. Gue beli, ya udahlah, nggak usah diceritain, sedih. Terus habis itu teman-teman, nah yang kita butuhkan karena kita adalah untuk untuk ke handphone ya. Jadi kita butuh OTG. Jadi kita akan taruh handphonenya di sini ya. Kita akan taruh handphonenya di sini. Mungkin handphonenya akan gua ituin ke depan ya. Nah, gua juga akan rekam layar. Jadi nanti akan rekam layar. Nah, terus habis itu yang kita butuhkan lagi teman-teman adalah kabel OTG. Mana? Tadi gua udah beli. Kabel OTG ini tenang aja teman-teman. Harganya murah, meriah, lincah, ekonomis, praktis ya. Harganya 20. Pokoknya buat dapetin free ongkir di Topet aja nggak cukup. Ya, ini kita sambungin ke sini ya. Jadi ini kita sambungin ke handphone kita. Oh iya, di handphonenya lu harus install dulu nama programnya USB Camera Pro. Jadi itu kayak program OBS, vMix dan lain-lain di komputer. Jadi lu bisa masukin gambar yang bisa kita capture gitu. Nah, terus habis itu lu tinggal masukin deh ini kan ada yang dua koneksi yang belum terhubung nih. Yang satu USB, yang satu HDMI. Nah, ini tinggal kita hubungkan gitu ya. Jadi kita hanya menyatukan dua insan yang terpisah jauh. Iya. Ya, oke. Gini aja. Nah, ini kurang rendah, gak kelihatan ke kamera. Nah, ini dia. Set. Nah, lu bisa lihat di sini. Kita buka dulu mana programnya. Set, bentar ya, guys. Mana programnya dia? Nah, ini dia. Ini kita buka programnya. Nah, programnya sendiri teman-teman beli ya. Beli kalau nggak salah harganya tuh 79.000. 79.000 lu bisa bayar pakai GoPay. Itu juga yang dibilangin Aji sama gue. Udah bayar pakai GoPay ya, karena atau misalkan teman-teman juga bisa masuk langsung ke billing Telkomselnya, atau misalkan teman-teman ya intinya ini bisa dibayar ya murah lah ya kalau 79.000. Jadi lumayan lah kita keluar itu tadi 127, terus 27.000, 150, 160-an. Terus buat kabel HDMI-nya ini lumayan, tapi lu bisa beli yang murah, bisa harga 50 ribuan. Terus sama programnya 79.000 ya. Kalau misalkan lu nggak beli programnya, bisa pakai yang non pro, itu ada iklannya tapi, dan nongol thumbnail di atas, itu ngeselin banget sih. Ya. Nah, ini tinggal dicolok aja teman-teman ke kabel HDMI-nya input, terus di sini OTG-nya output nah masuk ke OTG, set, dia akan langsung connect. Nah, tuh. Bahkan suara gua masuk ke sini. Gitu. Jadi ini gua kecilin dulu ya. Ya. Jadi suaranya pun masuk. Jadi teman-teman nih ya, kalau misalkan lo mau lihat di sana, set. Nih, satu. Ya, kita lihat latensinya ya kayak gimana ya. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5, dan teman-teman lo bisa ngerekam langsung di sini ya. Di sini ada fitur rekamnya. Mana dia fitur rekam? Nah, ini banyak banget fitur ada recordnya, ada snapshot, macam-macam deh. Ada adjustmentnya juga. Lo mau nambahin saturation, mau nambahin macam-macam, ini juga bisa. Motion detection ini apa ya?
after turning modern USB camera will auto record video and store when motion is detected. Wih, gila. Gokil. Jangan dulu ya, nanti aja ya. Nah, ini bisa record ya. Nah, lu bisa record, jadi set, ya kesiniin ya, biar kelihatan ya. Kenapa pakai lensa 35? Jadi begini ya. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 gitu. Jadi ini buat bikin tutorial enak banget jadi. Cuma segini. Ya, intinya gue masih harus menemukan cara bagaimana caranya biar si kabel ini nggak kemana-mana nih. Jadi mungkin nanti akan gue lipat ke belakang sini. Gue lipat ke belakang sini teman-teman, mungkin ya gitu, biar langsung nyatu ke ituan handphonenya. Dan gue mungkin akan cari OTG yang lebih lembut ya. Jadi ini kan agak keras nih ya, agak keras iniannya, agak keras si ituannya, si kabelnya gitu. Jadi gue akan cari. Kita stop record dulu teman-teman. Jadi settingan ini nih, dengan settingan yang murah meriah ini ya, ini aduh ya. Jadi settingan ini dia bisa ngerekam di handphone pakai suara. Dan dengan settingan yang ini juga, walaupun misalkan lu ngerekam nih handphone, kamera lu misalkan nggak ada suaranya, lu bisa pakai mic internal handphone. Dan yang gue seru lagi ya, yang gue seneng lagi, dia bisa jalan di background. Jadi dia bisa nge-record di background, dan lu masih bisa terima telepon, masih bisa terima SMS. Kalau lu pakai lu masih bisa terima telepon, masih bisa terima SMS. Maksudnya nggak sih terima SMS hari ini ya. Intinya lu masih bisa terima apapun yang ada di handphone itu, karena paket datanya masih ada, datanya masih tersambung. Kalau pakai ini ya wassalam, udah nggak bisa diapa-apain lagi gitu. Dan tadi gue udah coba ngerekam sampai 20 menit. 20 menit loh, 20 menit aman, nggak ada masalah. Gokil sih ya. Ya udahlah. Pokoknya setupnya the best ini ya. Oke, kita tinggal tunggu laporannya. Lu tinggal tunggu aja laporan dari gua. Ini capture cardnya tahan berapa lama ya setelah kita pakai. Oke, segitu aja teman-teman ya. Segitu aja dari saya, Ventopler. Sampai jumpa lagi teman-teman. Jangan lupa dalam kondisi seperti ini, jangan lupa jaga imunnya, terus jaga kesehatannya. Jangan lupa makan yang cukup, makan makanan bervitamin, jaga imunnya, jangan terlalu banyak stres. Terus jangan lupa tetap optimis dan tetap happy kalau bisa ya. Kalau bisa happy ya di-happyin ya. Segitu aja teman-teman. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman ya. Sampai jumpa lagi. Dadah.